Salam saudara, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang menghargai Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan yang dicatat oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Siapa Allah yang disembah seseorang tergantung dari siapa yang dihargai, yang dihormati, yang dijunjung tinggi dalam kehidupan orang itu setiap saat. Kita tidak bisa menyembah Allah yang benar kalau setiap saat kita tidak menghormati dan tidak menghargai Allah dengan benar. Allah tidak bisa dipermainkan. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, Paulus menulis, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan kita berpikir kita bisa menyembah Allah dengan benar pada waktu dalam kebaktian atau dalam pertemuan doa, sementara setiap harinya tidak menghormati Tuhan dan tidak menghargai Tuhan secara benar melalui perilaku. Jadi, kalau kehidupan seseorang setiap hari menghargai uang, harta, hiburan, lebih dari menghormati Tuhan, maka pada waktu ia kebaktian atau pada waktu pertemuan doa, sebenarnya Allah tidak menerima penyembahan orang-orang yang seperti itu. Sebab orang-orang ini di mata Allah adalah munafik dan mempermainkan Allah. Sebab maksud saya serta berkeadaan najis. Saudaraku, sikap kita setiap hari kepada Tuhan itulah yang menentukan apakah kita benar-benar menyembah Allah dan meninggikan Allah pada waktu kita kebaktian atau dalam pertemuan doa. Banyak orang berpikir bahwa Allah menerima pujian, penyembahan pada waktu dalam kebaktian atau dalam waktu pertemuan-pertemuan doa, pertemuan doa bersama. Padahal Allah tidak menerimanya karena orang-orang ini najis bibirnya. Orang-orang yang terikat dengan dunia dan yang tidak mencintai Tuhan secara benar tidak disukai oleh Allah. Oleh sebab itu, mari kita berhenti berbuat dosa. Mari kita berhenti mencintai dunia ini supaya kita bisa menghormati Tuhan secara benar. Kita bisa menghadap Tuhan, menghadap tata pengadilan Tuhan dengan berani suatu hari nanti, dan bahwa kita memang benar-benar mencintai Tuhan dan melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Saudara, jadi persekutuan kita dengan Tuhan tidaklah ditentukan oleh seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berdoa dan datang kebaktian, tetapi seberapa dalam dan tulus kita menghormati, menghargai Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Misalnya, kalau seseorang tidak menolong sesamanya ketika sesama di dalam kesulitan, itu berarti ia menghargai uang lebih daripada menghormati Tuhan. Kalau seseorang mestinya memberi waktu untuk membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah, tetapi ia hanyut dengan segala hanyut tenggelam dengan segala tontonan, dengan film dan berbagai hiburan, berarti ia tidak menghormati Tuhan secara patut. Ini bukan berarti kita tidak boleh menonton film. Tentu ada waktu untuk itu. Dan kita seharusnya
mengerti apa yang patut ditonton dan apa yang tidak patut ditonton. Jika suatu keadaan menuntut kita mengalah tetapi kita tidak mau mengalah, mestinya mengampuni tetapi tidak mau mengampuni orang, mestinya tidak menyakiti orang dengan perkataan, mestinya tidak mempercakapkan orang lain di belakang orang itu tetapi kita melakukannya, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Dan sikap-sikap seperti itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak memberi sikap hormat yang patut kepada Allah. Lalu pada waktu kita datang dalam kebaktian, dalam pertemuan doa, kita menyembah Tuhan, kita mengatakan bahwa kita meninggikan Dia dan mengatakan bahwa kita menghormati Dia, itu omong kosong belaka. Ironis, banyak orang tidak mengerti hal ini sehingga hidup mereka sembarangan, hidup mereka sembrono. Ingat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita itu seluruh waktu hidup kita, sepanjang waktu hidup kita. Penyembahan kita adalah di mana kita berada dan kapanpun kita ada, atau di mana kita ada ataupun kapanpun kita berada, melalui segala hal yang kita lakukan, melalui segala sesuatu yang kita perbuat, bukan hanya dalam ritual atau dalam seremonial atau dalam liturgi atau dalam waktu kita berbakti atau di kebaktian. Allah tidak bisa dipermainkan. Saudara, kiranya kita memulai memiliki hati atau memiliki mata hati yang tulus, mata hati yang jujur pada waktu kita kebaktian, pada waktu kita dalam pertemuan doa bersama, waktu kita menyembah Tuhan dan berkata, Engkau yang termulia. Biar kita merasa tuntunan untuk menghormati Tuhan secara patut di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mengatakan, aku sujud di hadapan-Mu, aku menyembah-Mu. Menyembah-Mu itu berarti kesediaan kita tunduk terhadap Tuhan dengan melakukan apapun yang Allah kehendaki dalam hidup ini setiap saat. Waktu kita ditampar pipi kanan, kita memberi pipi kiri, kita dijahati, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat dosa, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai Tuhan, dan itulah sikap penyembahan atau sikap menyembah. Pada waktu kita kebaktian atau dalam pertemuan doa, penyembahan kita kepada Allah baru sah, baru valid, baru benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi keabsahan validasi kita dalam menyembah Allah itu bukan pada suara yang bagus, bukan pada musik yang bagus, bukan hanya pada waktu emosi diledakkan di kebaktian atau pada waktu dalam pertemuan doa bersama, tetapi dalam kehidupan setiap hari. Setiap kita bersedia melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Ketika kita harus membagi roti kepada sesama kita, ketika kita harus memberi pengampunan kepada orang yang rasanya tidak layak untuk diampuni, ketika kita berjuang untuk kepentingan kerajaan Allah tanpa batas, disitulah sesungguhnya sikap hormat, sembah kita kepada Tuhan. Apalagi pada waktu kita berkata, aku mencintaimu Tuhan, itu harganya mahal, yaitu segenap hidup kita. Cinta kepada Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi, segenap kekuatan tanpa batas. Jadi jadi bukan hanya pada waktu kita ada di dalam kebaktian kita berkata, aku cinta Kau Tuhan,
melainkan pada waktu dalam kehidupan setiap hari dan setiap saat. Hal ini yang membuat hidup kita menjadi indah. Dalam hal ini kita menemukan keindahan, kemuliaan bersama dengan Tuhan. Adalah tidak sulit untuk bangun pagi berdoa menyembah Tuhan, tetapi yang lebih sulit adalah pada waktu kita menjalani hari-hari hidup di mana kita harus menaati firman Tuhan. Waktu kita harus hidup suci, tidak terkait dengan dunia ini, membagi roti untuk orang-orang yang membutuhkan atau orang lain. Sejujurnya kita sering kalah dengan daging kita. Kita tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ini pergumulan kita bersama dan kita harus berjuang untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Harus hidup dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan sebelum meninggal dunia dan tidak memiliki kesempatan lagi. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua.